Alhamdulillah berhasil dengan baik. Memang ada sedikit delay dalam proses di awal saja, tetapi semuanya bisa terkendali. Kemudian yang terakhir, tanggal 10 Desember kemarin, kami menguji dengan mohon izin 50.000 karyawan di seluruh Kementerian Keuangan. Dari hasil uji menunjukkan banyak perbaikan, tidak seperti yang periode sebelumnya. Mudah-mudahan sampai nanti di periode 31 Maret 2026. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus mematangkan kesiapan Cortex Administration System atau Cortex sebagai pusat sistem administrasi perpajakan nasional yang baru. Kementerian Keuangan juga melakukan uji coba sistem Cortex sebanyak 2 kali dalam sebulan terakhir. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan uji coba perdana dilakukan pada bulan November lalu dengan melibatkan 25.000 pegawai di lingkungan internal DJP. Kemudian uji coba kedua yang berskala lebih masif digelar pada 10 Desember lalu melibatkan 50.000 pegawai di seluruh unit Kementerian Keuangan. Bimo optimistis sistem Cortex akan siap melayani lonjakan akses pada periode penyampaian surat pemberitahuan tahunan mendatang. Alhamdulillah berhasil dengan baik. Memang ada sedikit delay dalam proses di awal saja, tetapi semuanya bisa terkendali. Kemudian yang terakhir, tanggal 10 Desember kemarin, kami menguji dengan mohon izin 50.000 karyawan di seluruh Kementerian Keuangan. Dari hasil uji menunjukkan banyak perbaikan, tidak seperti yang periode sebelumnya. Mudah-mudahan sampai nanti di periode 31 Maret 2026 itu akan ada penyampaian SPT orang pribadi. Kami perkirakan sekitar 13 juta wajib pajak. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Cortex Game Changer penerimaan pajak di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra, Ketua HIPMI Tech Center. Ya, langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Arief, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik juga, terima kasih. Di akhir tahun ini kita semuanya sehat. Yes, sehat-sehat selalu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Mas Arief. Ini menarik kalau kita cermati Cortex ya. Lagi-lagi memang ini menjadi isu nasional yang diharapkan ya di satu sisi bagi pemerintah meningkatkan penerimaan pajak. Tapi di satu sisi dari masyarakat pun ingin bahwa sistem ini benar-benar sempurna pada saat diimplementasi. Kalau kita review terlebih dahulu terkait dengan penerimaan pajak, mekanisme perpajakan sejauh ini, ataupun paling tidak di sepanjang tahun, bagaimana dari kacamata Anda, Mas Arief? Ya, baik Mas Pras, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat ya, mereview dari apa yang terjadi dalam perpajakan di 2025, memang ada beberapa miss ya. Yang pertama tentu terkait rencana kenaikan tarif PPN, kemudian juga soal sebenarnya Cortex ini harapannya tentu ketika diberlakukan di 1 Januari 2025 itu benar-benar sudah bisa terimplementasi dengan baik dan bisa berfungsi dengan ideal sehingga bisa membantu dalam proses penerimaan pemungutan perpajakan begitu. Nah, tapi kan pada kenyataannya ketika diimplementasikan ternyata masih ada kekurangan sana sini sehingga perlu disempurnakan lagi. Kemudian juga yang selanjutnya adalah terkait pengetatan anggaran di pertengahan tahun waktu itu, Mas Pras. Itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan kita. Karena memang salah satu yang menjadi sumber penerimaan negara kita adalah dari pengeluaran pemerintah. Jadi ketika dilakukan pengetatan tentu ada banyak aspek yang itu kemudian dampaknya, implikasinya tentu ke dunia usaha yang selama ini bergantung pada proyek-proyek pemerintah, Mas Pras. Sehingga kita sama-sama tahu bahwa sampai dengan November kemarin capaian baru di angka 78% dan per hari kemarin itu
baru di angka 81, sekian persen, ya 82% lah begitu. Jadi memang masih sangat jauh dari target yang diamanahkan. Tapi tentu kita melihat di lapangan bahwa teman-teman Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini sudah sangat bekerja keras. Tapi memang ini tahun 2025 tahun yang berat, dan mudah-mudahan nanti di 2026 kita bisa sama-sama perbaiki dan bisa mencapai target yang diamanahkan. Betul, tadi juga sudah disampaikan begitu uji coba terus dilakukan dalam 2 bulan terakhir. Tapi menurut Mas Arief sendiri, apa ya ekspektasi lah kalau kita bicara ya Mas Arief terkait dengan Cortex sendiri dari pelaku usaha seperti apa nih, khususnya dari HIPMI? Ya, jadi dengan diberlakukannya Cortex, tentu kami dari sisi dunia usaha berharap bahwa akan ada semacam penyederhanaan dalam proses pelaporan perpajakan. Kemudian juga kita tidak perlu double entry ya, jadi sudah terintegrasi satu sama lain, sehingga itu sangat memudahkan kita, sehingga kita bisa lebih fokus pada pengembangan usaha. Karena memang pajak ini kan, kalau kita bisa mengetahui betul, ini sebenarnya pajak ini bukan sebagai beban, tapi bisa menjadi leverage untuk bisnis kita. Begitu Mas Pras. Baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi penyempurnaan yang terus dilakukan begitu untuk mekanismenya sendiri pemungutan pajak, apakah efektif nantinya? Kalau Anda harapkan tadi memang ini menjadi salah satu pintu yang terpusat bagi sistem penerimaan negara dari sektor perpajakan begitu, Mas Arief? Ya, jadi kalau dari konsep idealnya, memang Cortex ini akan sangat membantu dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Jadi nanti untuk misalkan untuk bukti potong, misalkan kita tidak perlu menginput lagi, tapi sudah terrecord berada di dalam data Cortex itu sendiri, sehingga sangat memudahkan kita. Dan itu juga kita tentu berprasangka baik bahwa itu lebih pada karena ada data-data yang tercecer atau apapun itu ya, karena kan memang kita sebagian besar pengusaha kita ini kan masih di level UMKM ya Mas Pras ya, 90-an%, sehingga memang dari sisi salah satu kelemahan UMKM kan dari sisi kemudian pembukuan, pengadministrasian, itu kan ada kelemahan-kelemahan di situ, karena memang masih berjuang untuk bagaimana mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya, sehingga dengan adanya Cortex itu diharapkan itu bisa membantu dari sisi pengadministrasian, karena semuanya sudah terrecord di dalam sistem itu tadi gitu. Dan kemudian juga semakin tersederhananya dan kewajiban pajakannya, sehingga memang itu betul-betul kami harapkan Mas Pras bisa terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan konsep idealnya dari awal begitu. Itu dia, menarik kalau kita cermati dengan potensi yang cukup efektif untuk penerimaan negara dari perpajakan, tapi di satu sisi dengan jumlah pelaku usaha kita yang masih sebagian besar UMKM, kemudian apakah ini masih akan membutuhkan lagi sosialisasi, edukasi lagi begitu di tahun depan untuk penerapan Cortex? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Arief. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk realisasi dan juga target dari penerimaan pajak ya. Kita akan cermati pergerakannya dari tahun 2020 sampai dengan outlook tahun 2025 dan tahun 2026 mendatang. Ini dia, kita lihat trennya memang naik terus kalau kita lihat realisasi maupun juga target ya dari penerimaan pajak. Dan ini menarik apalagi dengan penerapan Cortex sistem nanti, apakah dari sisi kepatuhan realisasinya juga akan semakin membaik. Kita lihat di tahun 2025 ini diharapkan bisa menyentuh 2.076,9 triliun rupiah untuk pajak kita begitu ya. Sementara di tahun depan 2.357,7 triliun rupiah. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, berikutnya untuk rasio kepatuhan wajib pajak. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, kalau kita lihat dan kita cermati bersama, memang paling tinggi itu dilihat di 86,97% itu tahun 2023. Tapi di tahun 2024 justru ada penurunan menjadi 85,75% untuk rasio kepatuhan pajak. Baik, itu dia beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra, Ketua HIPMI Tax Center. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini Mas Arief, kalau memang tadi Anda katakan, ya
UMKM masih mendominasi dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Nah, untuk target realisasi menurut Anda challenge-nya di tahun 2026 lebih di bagian yang mana? Apakah Cortex System ini akan menjadi game changer, benar-benar diharapkan sesuai dengan pemerintah, atau akan menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan lagi waktu sosialisasi, edukasi juga begitu, Mas? Ya, siap Mas Pras. Jadi sebenarnya kita lebih menitik beratkan atau fokus pada implementasi atau fungsinya. Ketika memang fungsinya sudah bisa sesuai dengan konsep idealnya, tentu kalau sosialisasi memang diperlukan. Tapi saya kira 1, 2, 3 bulan lah maksimal itu sudah familiar lah. Karena kalau kita bicara tata cara itu kan pengulangan saja Mas Pras. Jadi misalkan mungkin bulan pertama ada kendala. Tapi kemudian kan bulan berikutnya ada pelaporan lagi dan itu kan karena melakukan hal yang sama, saya kira itu tidak begitu menjadi isu. Justru sebenarnya yang menjadi isu yang kita harapkan bisa betul-betul menjadi sudah terselesaikan itu soal fungsi atau implementasinya Mas Pras. Karena memang kemarin ketika implementasi di awal tahun, kemudian sekarang informasinya ketika kemarin dilakukan uji atau tes itu sudah semakin membaik ya. Tapi kan itu belum tahu apakah nanti ketika sudah menjadi satu saluran Cortex saja tidak dengan sistem atau aplikasi yang lama itu betul-betul tidak ada kendala. Itu yang kita nantikan sama-sama Mas Pras. Dan kemudian itu soal Cortex ya. Kemudian juga kalau kita lihat gaya kepemimpinan Pak atau mandat ekonominya Pak Purba ya Menteri Keuangan dalam hal ini itu kan sepertinya pengetatan seperti tahun lalu itu tidak terjadi mudah-mudahan Mas Pras, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor pemicu pendorong untuk bisa lebih bergeliat bergerak di ekonomi di bawah ini Mas Pras. Oke. Nah, lantas kalau kita tarik lebih kepada kepatuhan masyarakat, kemudian dunia usaha begitu untuk melakukan pembayaran pajak sendiri seperti apa? Ingat tadi data sudah disampaikan, rasio kepatuhan pajak di tahun 2023 86,97%. Sementara tahun 2024 85,75%. Nah, apakah tahun 2025 ini akan ada perbaikan lagi setelah dari 2023 ke 2024 ada sedikit penurunan ini Mas Arief? Iya, jadi memang tadi kuncinya di penyederhanaan, kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Mas Pras. Ketika masih wajib pajak masih merasakan kesulitan, apakah by sistem atau memang proses dalam pelaporannya, tentu itu akan menjadi masalah tersendiri dalam soal kepatuhan ini gitu. Misalkan karena susahnya pelaporan, misalkan orang mungkin sudah dipotong pajaknya, sudah dipungut pajaknya, atau sudah membayar pajaknya bahkan, tapi dia tidak melaporkan. Nah, itu kan juga tadi masuk dalam dianggap belum patuh sepenuhnya, Mas Pras. Jadi itu isu utama menurut saya. Teman-teman pengusaha dalam hal ini saya yakin tidak berkeberatan ya, apalagi tinggal soal administrasi kan kalau kita bicara pelaporan ini. Nah, itu yang perlu dilakukan penyederhanaan sehingga ketaatannya itu tidak, kemauan untuk taatnya itu tidak kemudian terganggu dan kemudian tidak melakukan tadi yang pelaporan itu tadi Mas Pras. Iya, itu dia. Nah, harapannya Cortex nanti bisa lebih sederhana dalam proses pelaporan dan segala macamnya. Betul, itu yang diharapkan Cortex System. Nah, kalau memang selama ini, kalau kan kita tahu 2025 belum diterapkan, lebih simpel yang mana? Kalau memang saat ini apakah cukup panjang alurnya, kemudian nanti dengan Cortex System akan lebih mudah? Karena yang diharapkan memang karena ini hanya melaporkan saja, tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi misalnya untuk mekanismenya begitu Mas Arief. Iya, lagi-lagi kalau di dalam konsepnya dan kemudian kemarin kan memang sudah ada beberapa yang sudah bisa dilakukan melalui Cortex ya. Itu memang ada arah untuk semakin sederhana Mas Pras. Nah, tapi memang karena belum ideal, belum sepenuhnya, itu malah justru kemarin itu ada beberapa kejadian bahwa yang tadinya bisa dilakukan lewat DJP online, lewat layanan-layanan lewat online, itu malah harus datang langsung ke KPP karena tadi ada penyempurnaan yang belum tuntas itu Mas Pras. Jadi ya kalau kondisinya masih seperti sekarang, itu justru malah memang
dalam tanda petik menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Tapi kalau dalam konsep idealnya memang itu nanti akan sangat membantu menyederhanakan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan kita, Mas Las. Oke, nah kalau kita tarik lebih luas lagi misalnya dengan kehadiran Cortex System ini nantinya akan memudahkan secara keseluruhan begitu mekanisme dunia usaha, kinerja operasional misalnya dunia usaha atau tidak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Mas Arief dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Roman Said Putra, Ketua HIPMI Tech Center. Ya, ini dia. Lantas tahun 2026, kemudian harapan dari pemerintah cukup tinggi, sementara di satu sisi masyarakat pelaku usaha juga memiliki harapan yang tinggi bahwa sistem ini akan bekerja optimal, mudah, kemudian tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kalau Mas Arief, kita tarikan dengan iklim dunia usaha, kemudian dengan operasional dunia usaha, apakah Cortex System ini akan membantu akhirnya meringankanlah, paling meringankan begitu salah satu kerja nanti dari dunia usaha dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan nantinya oleh Cortex System ini dalam operasional usaha misalnya? Ya, jadi memang dari awal konsep Cortex ini kan mempermudah dalam pelayanan dan juga tentu mempermudah pengawasan daripada otoritas pajak itu sendiri, Mas Pras. Jadi ini satu paket kesatuan, tapi saya tidak ingin menitik beratkan pada pengawasan yang lebih mudah ya tapi saya lebih menitik beratkan pada memang nanti akan dimudahkan pelayanan-pelayanan yang diberikan semuanya bisa melalui Cortex ini dan lain sebagainya. Jadi memang secara konsep awal ini luar biasa dan tentu jika nanti sesuai dengan informasi terakhir hasil uji coba, hasil tes itu memang sudah semuanya bisa berfungsi, tentu harapan kita ini betul-betul bisa menjadi tadi yang istilahnya Mas Pras game changer ya untuk penerimaan perpajakan kita di 2026. Tapi kita masih sama-sama menantikan ya apakah ini bisa betul-betul berfungsi ideal atau masih harus uji coba sana sini begitu, Mas Pras. Itu dia. Lantas kalau kita bicara mengenai target-target dari penerimaan pajak kita tahun ini di 2076 triliun, tahun depan lebih tinggi lagi 2357 triliun. Nah, Anda melihat bagaimana potensinya, kansnya begitu dari sisi perpajakan kita, Mas Arief? Iya, jadi memang kita kan perlu ada keterlibatan semua stakeholder, Mas Pras, dalam hal ini. Mungkin kita sama-sama tahu ya bahwa pajak ini kan seolah-olah belum menjadi urusan semua pihak begitu dalam hal ini. Kalau kita bicara antar instansi aja, antar kementerian saja, itu seolah-olah ini menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan saja begitu. Kemudian dalam hal ini diturunkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, ini kita tidak bisa kalau terus-menerus dibiarkan seperti ini. Nah, dalam hal ini Presiden dalam hal ini harus ikut serta dalam bagaimana dalam setiap kesempatan itu selalu menyelipkan terkait bagaimana semua stakeholder, semua kementerian harus ikut terlibat dalam proses pengumpulan penerimaan perpajakan ini. Kita sama-sama tahu bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini kan levelnya masih Direktorat Jenderal, tapi seharusnya tidak melihat itu, tapi bisa betul-betul saling gotong royong, saling bau membau, memberikan support untuk bagaimana ini bisa membantu dalam memenuhi target penerimaan perpajakan kita. Karena pada akhirnya kan penerimaan itu juga untuk pembiayaan semua kementerian, semua masyarakat begitu, Mas. Ini yang perlu disampaikan betul, diselipkan betul dalam setiap pidato presiden di ruang publik begitu, Mas Pras. Nah kalau kita bicara mengenai outlook dari penerimaan pajak sendiri di tahun 2026, Anda melihatnya seperti apa potensinya, Mas Arief? Apakah tantangannya cukup berat atau lebih smooth dibandingkan dengan tahun ini? Secara umum itu tantangannya kan kurang lebih sama, Mas Pras. Dari sisi
nasional kita juga masih seperti ya, apalagi dengan adanya bencana yang ya kita sama-sama doakan mudah-mudahan ini bisa diberikan kekuatan bangsa kita dan bisa melewati sama-sama untuk bencana di Sumatera ini, dan itu tentu juga akan ada dampaknya begitu Mas Pras di dalam pertumbuhan ekonomi, dan dalam hal ini juga berpengaruh terhadap sisi perpajakan kita. Kemudian kalau kita bicara internasional, itu juga kita sama-sama tahu bahwa ketegangan antar negara juga semakin meluas ya Mas Pras. Bahkan di ASEAN saja itu ada juga konflik antar negara itu, dan itu nyata di perbatasan peperangannya. Jadi memang kalau dari sisi tantangan domestik luar negeri itu kurang lebih masih sama, dan justru itu tantangannya semakin menantang lah begitu Mas. Tapi yang menurut saya yang nanti kemudian tadi sudah saya sebutkan di awal, mudah-mudahan rezim nanti mandatnya Pak Menteri Keuangan yang baru ini bisa menjadi semuanya baik ya. Bu Sri Mulyani juga luar biasa. Tapi kan kemudian kebutuhan dengan kondisi dan zaman saat ini tentu mudah-mudahan Pak Purbaya ini Menteri Keuangan kita bisa memberikan dampak dan stimulasi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga penerimaan perpajakan kita. Ini di luar soal Kortek ya Mas Pras ya. Iya. Betul. Nah, untuk Korteksnya sendiri apa yang Anda harapkan begitu? Apakah semakin cepat semakin baik atau bagaimana nih kalau kita lihat, sementara kan sistem masih terus disempurnakan? Iya, tentu saja Mas Pras. Itu kan pemberlakuan di 1 Januari aja itu kan udah mundur kurang lebih 1 tahun Mas Pras. Jadi kemarin sebenarnya harapannya di Januari itu sudah diberlakukan, ini akan bisa sangat membantu, tapi kan pada kenyataannya masih ada banyak yang harus diperbaiki, sehingga justru malah di lapangan itu justru ada kendala tersendiri ketika belum sepenuhnya terimplementasi Kortek ini. Jadi harapannya tentu pemerintah DJP dalam hal ini bisa segera memperbaiki sistemnya dan bisa diberlakukan sepenuhnya, sehingga bisa betul-betul membantu wajib pajak, kami sistem melihatnya membantu pengusaha dalam menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke, itu dia beberapa harapan yang mungkin ini menjadi satu sinyal begitu, sebenarnya menginginkan sekali sistem yang sempurna begitu. Bagaimana penerimaan pajak di tanah air begitu ya tahun depan akan semakin baik begitu, sehingga kemudahan-kemudahan ditawarkan dengan sistem melalui digitalisasi ini akan memudahkan masyarakat juga begitu untuk meningkatkan tingkat kepatuhan untuk bayar pajaknya sendiri. Mas Arief, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pras. Sampai jumpa kembali.